lagi bersama saya Edi dari Forever. Nah guys, kali ini gue mau ngomong-ngomong soal cinta. Cinta yang membawa kita masuk dalam pernikahan. Jadi sebuah pernikahan berawal dari sebuah hal kecil yang bikin kita mabuk payang. Atau orang suka bilang crazy little thing called love. Iya, hal kecil disebut cinta. Berawal dari cinta, kemudian berlanjut ke dalam pernikahan dan membangun keluarga. Nah, di zaman gua guys, waktu masih remaja, itu cinta pertama seringkali jadi acuan yang ngarah ke pernikahan. Teman-teman gua suka bilang, bro, cinta pertama itu semakin indah loh, apalagi bisa sampai ke pernikahan. Apa benar emang seperti itu? Gue jadi penasaran. Akhirnya guys, gue coba bikin survei kepada beberapa orang. Lalu gue tanya sama mereka, apa arti cinta pertama buat hidup mereka? Terus pengaruhnya sampai sejauh mana? Nah, coba deh kalian simak nih jawaban mereka. Pendapat tentang cinta pertama, buat gue pribadi, gue ngerasa cinta pertama itu pasti ada, wajar, natural. Semua orang pasti pernah ngerasain. Kalau orang yang nggak pernah ngerasain cinta, dia pasti nggak punya hati. Ketahuan banget itu bohong. Dan gue pernah ngalamin cinta pertama, dan itu dulu banget waktu gue masih kecil. Jadi gue bisa bilang cinta pertama itu hampir semua itu pasti cinta monyet ya. Dan seberapa jauh yang pernah gue alamin itu, gue selalu kejar minimal itu pasti setahun. Jadi dulu itu gue bertepuk sebelah tangan, gue kejar dia selama 3 tahun. Dan yang paling parahnya itu udah pernah sampai nembak ya, dan ditolak. Jadi sejak saat itu tuh, setelah gue ngerasain nembak dia dan ditolak, itu yang jadi pengaruhnya di hidup gue itu, yang paling gue rasain itu saat ini itu gue sedikit self confident gue hilang. Nah itu jadi satu. Jadi gara-gara gue pernah ditolak itu jadi mengakibatkan gue itu nggak berani untuk lebih lagi, atau takut untuk ditolak gitu. Itu satu. Nah untuk pengaruhnya itu apa sih? Itu aja sih gue rasa. Gue paling terganggu sekarang kalau gue suka sama cewek sekarang, gue lebih nggak mau mengungkapin, lebih tepatnya atau nggak tunggu timing yang pas. Karena gue dulu pernah terlalu tergesa-gesa kan, gue tunggu-tunggu, gue pikir oh sekarang timingnya pas, udah bisa gitu lah ya, pasti gue ditembak nih, pasti gue ditembak. Ternyata kagak. Jadi gara-gara itu gue sekarang udah lebih karena pengalaman itu gue jadi lebih mendewasakan diri. Itu satu ya gue rasa itu pengalaman buat gue, apa biar kedepannya gue lebih baik aja sih. Itu gue rasa gue udah cukup cinta pertama, dan sekarang gue nyarinya cinta terakhir. jadi ya itu pengalaman yang gue rasa perlu gue share ke kalian semua, biar kalian tahu lah, dan kalian nggak aneh-aneh. Karena kalau cinta itu ya nggak, pasti bukan untuk aneh-aneh lah gue rasa. Itu aja sih yang gue pernah alami. Cinta pertama. Cinta pertama itu sesuatu yang membuat kita deg-deg. Setidaknya yang gue alami gitu, membuat kita deg-deg, membuat kita merasa seperti dialah orangnya gitu, dan merasa seperti kita bakal melakukan apa saja, atau bakal menempuh jarak seberapa jauh untuk sampai kepada dia. Terkesan klise, cuman secara pribadi ya cinta pertama itu sesuatu yang segitu berharganya, sehingga pantaslah diperjuangkan. Pernah cinta pertama, pernah. Dan sampai sekarang nama orang itu masih terngiang-ngiang, masih sering ngestok Instagramnya. Nggak sering, cuman adalah terngiang-ngiang, dan sering cukup konsisten melihat Instagramnya. Kita pernah, menurut gua pernah saling suka, cuman waktunya nggak tepat, kondisinya nggak tepat. Dan cinta pertama waktu nembak
nembak sampai 2 kali dan ditolak. Tapi itu yang membantu gua menyadari siapa diri gua. Waktu ditolak setelah kedua kali merasa down. Masa sih gua nggak bisa dapet cewek. Dan pengaruh dari penolakan dari cinta pertama itu membuat gue justru terkesan lebih outgoing, lebih wild, lebih liar, dalam arti mau mencoba sesuatu yang baru, bertemu orang-orang baru, kenalan sama teman-teman baru, cewek-cewek baru. Bukankah untuk cuman sekedar funnya, tapi untuk mengenal orang itu tersebut. Karena cinta pertama itu justru mengubah banget, mengubah sudut pandang, mengubah diri. Dan sampai sekarang sih masih berharap cinta itu akan terbalaskan. Cuman orangnya sudah sama orang lain. Jadi ya sudah, kita cari cinta kedua. Oke. Pertama yaitu senang, kita bertemu dengan seorang pacar, ya senang sekali buat saya, karena saya tidak pernah dulu berpacaran, ya dapat seorang teman yang baik, ya sudah senang sekali. Terus pernah ngalamin cinta pertama sampai sejauh mana? Mengalami cinta pertama ya lama sekali, beberapa tahun lalu, berapa tahun ya, kira-kira 10 tahun. Tidak pernah ada yang lain, tapi ini yang pertama. Jadi terus menikah, ya sudah, itu saja yang saya dapat, tidak ada yang lain. Terus apa pengaruhnya cinta pertama dalam hidup sampai sekarang? Kalau cinta pertama bagi saya banyak kenangan, ya, karena saya begitu senang karena dapat yang baik, ya itu membawa banyak kenangan bagi saya, banyak kenangan dengan anak-anak juga, senang sekali karena ya dia seorang suami yang baik. Suami saya itu baik sekali, dia bekerja juga baik, ya dapat pekerjaan yang baik sekali, yang tinggi, itu sebagai staf menteri dari seorang Pak Sumitro Joyo Hadikusumo. Maka dari itu ya kita hidup dengan rukun dan damai. Udah. Udah. Cinta pertama apa ya? Kalau kayak makanan, tai sapi aja rasa coklat. Tapi ngaruhnya nggak ada apa-apanya kok, cuma sementara aja. Malu-malu kalau gitu aja. Kayaknya sih nggak ada yang spesial. Terus sejauh mana pernah ngalamin cinta pertama kan? Sejauh mana gitu? Ya paling namanya malu-malu gitu-gitu aja. Mau ketemu aja malu, pegang tangan aja malu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kayak gitu aja lah. Akhirnya dilupain juga. Udah lupa juga, udah lama itu. Lalu apa pengaruhnya cinta pertama dalam hidup kita? Apa masih ngaruh sampai sekarang dalam pernikahan, terbayang-bayang terus atau sudah dilupakan? Wah udah nggak ngaruh lah. Udah lupa semua itu. Nggak ada pengaruh apa-apa kayaknya. Cuma pengalaman aja, experience aja itu. Ya gitu aja. Gitu aja ya? Ternyata guys,
kebanyakan orang yang gue tanya jawabnya biasa aja tuh, kayaknya nggak ngaruh lah cinta pertama. Malahan cinta pertama buat mereka nggak terlalu ada maknanya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat sepasang manusia itu masuk dalam pernikahan? Oke, dimulai dari gua aja. Gua yang duluan. Buat gua, yang membuat gua masuk dalam pernikahan, yang pertama, dia bukan cinta pertama gua, tapi cinta sejati gua. She is not my first love, but she is my true love. Waduh, keren. Yang kedua, gue udah mau tinggal bareng sama dia karena gue udah pengen hidup bersama sama dia. Tapi kan gak enak, kita belum suami istri. Ntar kita malah rumah kita dilemparin batu, kan gak lucu. Nah yang ketiga, yang pasti itulah, namanya juga cowok ya. Namanya juga manusia, punya kebutuhan biologis ya nggak? Walaupun pada waktu itu kita juga belum siap jadi orang tua. Jadi guys, 3 alasan utama ini yang membuat gua pengen masuk dalam jenjang pernikahan. Dan kesimpulan gua buat lu cowok, guys dan cewek, kalau kalian masih jomblo sekarang ini, adalah sebuah perjalanan menuju cinta sejati. Gue jadi ingat film dulu. Arjuna mencari cinta sejati dalam hidup. Jadi sekarang ini adalah perjalanan mencari cinta buat lu orang di dalam kehidupan kalian. Mungkin cinta pertama kalian udah usang. Ya nggak perlu khawatir lah. Karena cinta pertama bukan segalanya. Bukan jaminan pernikahan kita bisa sukses dari cinta pertama. Tapi cinta sejati itulah yang membuat pernikahan kita bisa berhasil. Walaupun masih ada hal lain, faktor lain yang harus kita tambahkan dan perhitungkan. Jadi guys, seperti apa cinta sejati itu? Apa ciri-cirinya? Di mana menemukan cinta sejati? Nah kali ini kita bahas pada video berikutnya guys. Yang sekarang ini bahasan kita yang sampai di sini dulu. Kesimpulannya adalah bukan cinta pertama, tapi cinta sejati yang membawa kita masuk dalam pernikahan. Itu buat gua dan itu udah top banget.